Ya, selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama-sama Hati Maria yang tak bernoda sebagai tempat pengungsian kita. Sesungguhnya kita berada dalam masa yang istimewa, bulan yang istimewa, bulan Maret. Kita berada dalam masa Prapaskah, tetapi juga kita akan merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Besok kita merayakan misteri kasih Tuhan, inkarnasi. Dan dengan jawaban ya Maria, sesungguhnya fajar keselamatan terbit bagi kita. Dan bukanlah sebuah kebetulan besok Paus Fransiskus mengundang kita semua untuk menyerahkan diri dan juga teristimewa menyerahkan Rusia dan Ukraina ke dalam hati Maria yang tak bernoda. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan hati yang layak dan pantas untuk juga menerima kasih Tuhan melalui Bunda kita Maria. Melalui hati Bunda Maria yang tak bernoda, sebetulnya kita menerima dan merasakan kasih Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, devosi kepada hati Maria yang tak bernoda sesungguhnya menolong kita, membantu kita untuk juga merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya devosi kepada hati Maria yang tak bernoda berakar pada firman Tuhan teristimewa dalam Injil Lukas. Dalam 2 kesempatan penginjil Lukas mengatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19. Dan juga ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lukas bab 2 ayat 51. Sedangkan penginjil Matius mengatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau dari hati yang baik dan tulus ikhlas, maka apa yang keluar dari hatinya juga adalah apa yang baik, yang membangun, yang meneguhkan iman, dan mengungkapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita melihat Magnificat, apa yang menjadi luapan hati Maria, hidungnya, mengungkapkan kepada kita kekayaan yang mengagumkan dari Maria. Kerendahan hatinya sekaligus juga keagungan hatinya. Dari dalam Magnificat kita melihat kerendahan hati Maria, tetapi juga sekaligus dari kerendahan hatinya, keagungan hatinya yang luar biasa. Dan dari kedalaman hatinya, Maria menyanyikan puji-pujian akan Allah. Dan nyanyiannya itu bukanlah nyanyian tersendiri dari kisah sebuah jiwa, tetapi nyanyian sejarah keselamatan untuk semua umat manusia. Sejarah keselamatan yang tidak lain adalah sejarah cinta Tuhan diungkapkan dalam Magnificat dari luapan hati Maria. Magnificat juga merupakan menyanyikan pembebasan kaum miskin Yahweh. Karena di dalam diri Maria kaum miskin Allah bersorak-sorai karena kemuliaan dan belas kasih Allah. Belas kasih Allah diungkapkan, keagungan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kerendahan hati Maria dalam nyanyian Magnificatnya. Berdasarkan dimensi gereja, sesungguhnya Magnificat menjadi sebuah kidung syukur juga dalam liturgi. Biasanya dalam komunitas-komunitas atau dalam biara-biara atau juga dalam kaum awam yang mendoakan ibadat harian, setiap sore sebetulnya juga mendoakan Magnificat atau menyanyikan
Kidung Maria ini. Dan dalam perjalanan sejarah gereja, sebetulnya juga muncul banyak tokoh yang juga mulai melihat kedalaman hati Maria. Dan dari kedalaman hati Maria, mereka melihat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan. Misalnya Santo Anselmus, atau juga Edmar, Santo Bernardus, Santo Hugo dari Santo Victor. Dari tokoh-tokoh ini mengungkapkan bahwa devosi kepada hati Maria berkembang dalam devosi pribadi yang benar dan sehat. Jadi mereka tokoh-tokoh ini di dalam hidup mereka, kesalehan mereka mengungkapkan devosi mereka kepada hati Maria yang tak bernoda. Dan mereka menjadi contoh bagaimana devosi kepada hati Maria yang benar dan sehat. Dan devosi pada hati Maria yang tak bernoda ini sangat dianjurkan juga dalam karya-karya 1-2 tokoh penting di dalam gereja. Misalnya Santa Matilda dari Hackenborn dan juga Santa Gertrudis serta Santa Brigita pada abad pertengahan. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa devosi pada hati Maria yang tak bernoda ini sudah lama berlangsung, khususnya sungguh berkembang pada abad pertengahan. Lalu Santo Bernardinus dari Siena dikenal sebagai seorang pujangga. Pujangga artinya seorang yang dengan tulisannya, dengan pewartaannya, mendalami tentang hati Maria. Antara lain dia mengatakan bahwa dalam hati Maria dia melihat seolah-olah ada 7 tungku yang menyala, yang menimbulkan 7 nyala api, yang merupakan 7 tindakan cinta yang terungkap dalam 7 kata Bunda Maria yang ditemukan di dalam Injil. Misalnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan kata-kata lain yang kita temukan dalam Injil, apa yang diungkapkan oleh Bunda Maria. Namun juga ada saat di mana kemerosotan terjadi pada abad ke-15, tetapi semangat devosi pada hati Maria kemudian dibaharui kembali pada abad ke-16. Bahkan menuju kepada sebuah titik yang sedemikian rupa, sehingga menjadi sangat terkenal devosi pada hati Maria yang tak bernoda ini pada abad ke-17. Khususnya pada orang-orang kontemplatif dan mereka yang berdevosi kepada Maria Bunda Yesus. Sekali lagi, jadi pada abad ke-15 sedikit ada kemerosotan, lalu juga kemudian dibaharui berkembang pada abad ke-16 dan juga mencapai puncaknya pada abad ke-17. Ada beberapa tokoh yang juga bisa disebut. Santo Yohanes Eudes yang menurut Santo Pius ke-10 Paus adalah Bapa dan Pujangga dan Rasul ibadat liturgis hati kudus Yesus dan Maria. Kemudian setelah Santo ini, devosi pada hati Maria terus berkembang pada periode yang sangat menguntungkan. Antara lain munculnya medali wasiat, lalu juga penampakan Maria di Fatima. Penampakan Maria Fatima akan kita perdalam lebih lanjut karena juga sangat relevan, khususnya berkenaan dengan besok. Paus mengundang kita semua dalam kesatuan dengan Paus di Roma dan para uskup sedunia untuk mengkonsekrasikan Rusia dan Ukraina ke dalam hati Maria yang tak bernoda. Dan pada tanggal 31 Oktober 1942, yaitu 25 tahun penampakan Fatima, Paus Pius ke-12 menyerahkan keluarga Kristiani dan seluruh umat manusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Dan pada bulan Mei tahun 1944, dia menyebarkan peringatan hati Maria yang tak bernoda ini ke seluruh gereja universal. Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya ibadat atau devosi atau perayaan hati Maria yang tak bernoda secara liturgis memiliki alasan yang cukup
untuk diadakan. Liturgi itu mengakui dan menghormati hati Maria sebagai simbol realitas cintanya. Tindakannya untuk meletakkan seluruh kesadaran, pikiran, dan kebebasan pribadi secara utuh pada penyelesaian cinta Allah yang menyelamatkan dan penebusan dunia. Ini mau menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa devosi kepada Maria bukan hanya sekedar kesalehan lahiriah belaka, tapi mengundang kita untuk merenungkan lebih jauh sebetulnya berkenaan dengan cinta Tuhan yang diungkapkan untuk kita manusia melalui hati Maria yang tak bernoda. Karena alasan inilah saudara-saudariku yang terkasih, devosi kepada hati Maria yang tak bernoda memiliki nilai spiritual yang besar untuk menarik dan menuntut kehendak dan kehidupan kita menuju Kristus dan sesama sebagai tanda rahmat yang pasti. Oleh karena itu, sebuah devosi seperti ini layak dilestarikan pada zaman kita ini yang membutuhkan kematangan iman Kristiani yang penuh tanggung jawab kepada saudara-saudari kita. Kita perlu juga berbagi kepada saudara-saudari kita yang lain untuk juga memiliki devosi yang luar biasa ini, devosi pada hati Maria yang tak bernoda, yang mengungkapkan kasih Tuhan untuk kita. Kitab suci, bapak-bapak gereja dan kuasa mengajar gereja menyediakan dasar-dasar teologis yang sah berkenaan dengan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Antara lain konstitusi dogmatis tentang gereja dari Konsili Vatikan kedua menegaskan sebab perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberikan hidup kepada dunia. Jadi perawan Maria setelah ia mendengarkan warta dari malaikat, menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya dan memberikan hidup kepada dunia. Lumen Gentium nomor 53. Lalu dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II mengenai penebus manusia, ia mengatakan, dapat dikatakan bahwa misteri penebusan mendapat bentuknya di bawah hati sang perawan dari Nazaret. Ketika ia mengucapkan fiat-nya itu adalah aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sejak saat itu berkat pengaruh istimewa Roh Kudus, hati itu, hati sang perawan maupun ibu lalu menyimak dan putranya dan tertujukan pada mereka yang telah dan tetap dirangkul oleh Kristus dengan cinta kasih yang tiada taranya. Oleh karena itu, hati Maria tiada habisnya mengasihi bagaikan seorang ibu. Oleh karena itu, sekali lagi, hati Maria tiada habisnya mengasihi bagaikan seorang ibu. Berdevosi kepada hati Maria yang tak bernoda berarti mengontemplasikan cinta keibuannya. Sekali lagi, berdevosi kepada hati Maria yang tak bernoda berarti merenungkan secara mendalam cinta keibuan Maria. Bahwasanya Bunda Allah masuk dalam misteri penebusan dan ke dalam kehidupan gereja. Itu berarti mengakui di dalamnya sebuah tanda yang lebih dipahami dan dirasakan cinta Bapa. Kita merasakan cinta Bapa, kita memahami cinta Tuhan melalui hati seorang ibu, yaitu Ibu Maria. Hal itu juga berarti kita menyerahkan diri kepada hati Maria
Bunda Kristus dan Bunda Gereja untuk menghayati misteri penebusan dalam seluruh kedalaman dan kepenuhannya yang menghidupkan dan menempatkan diri kita pada pelayanan bagi saudara-saudari kita di dunia ini. Artinya bahwa devosi kita kepada hati Maria yang tak bernoda, kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa melalui hati keibuan Maria. Kita mendapatkan rahmat keselamatan, rahmat penebusan, tetapi juga harus berbuah di dalam pelayanan kepada sesama. Penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda, kita mungkin pantas menyimpulkan catatan ringkas ini dengan menunjukkan beberapa buah istimewa devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda, yang tidak pernah gagal untuk menghasilkan dalam jiwa dari mereka yang mempraktekannya. Artinya bahwa mereka yang dengan tekun dan setia mempersembahkan diri, menyerahkan diri, mengkonsentrasikan diri dan hidup mereka kepada hati Maria yang tak bernoda, mereka sungguh mengalami kasih Tuhan yang mendalam di dalam kehidupannya. Yaitu sebuah pemahaman yang lebih mendalam dan terpadu akan misteri Maria. Sebuah komitmen spiritual yang serius, komitmen rohani yang lebih mendalam yang dialami dengan penyerahan kepada hatinya yang tak bernoda. Lalu juga sebuah kemudahan yang lebih besar dan jaminan untuk mencapai persatuan dengan Kristus yang hidup dalam hati ibunya yang tak bernoda. Sebuah kemudahan yang lebih besar dan jaminan untuk mencapai persatuan dengan Kristus yang hidup dalam hati ibunya yang tak bernoda. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melihat mengenai penampakan di Fatima. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa penampakan Maria di Fatima juga merupakan salah satu hal yang membuat devosi pada hati Maria yang tak bernoda ini sungguh berkembang. Untuk merasakan cinta Tuhan melalui hati Maria yang tak bernoda, dapat kita lihat sedikit antara lain dalam peristiwa penampakan di Fatima. Ingatlah bahwa setahun sebelum Maria menampakkan diri kepada ketiga anak, Lucia, Franciscus, dan Jacinta pada tahun 1916, malaikat lebih dahulu mempersiapkan ketiga anak ini. Maka malaikat dan Bunda Maria dalam penampakan di Fatima sebetulnya datang menolong kita. Melalui ketiga anak gembala, Lucia, Franciscus, dan Jacinta, mereka mengingatkan kita supaya kembali kepada sikap penuh cinta dan kasih keibuan dari Tuhan dan Bunda Maria, hati Allah, hati Yesus, dan hati tak bernoda Bunda Maria. Sebelum penampakan Maria, malaikat menampakkan diri kepada ketiga anak gembala pada tahun 1916. Dan dalam penampakan ini, malaikat menyatakan diri sebagai malaikat perdamaian dan mengajar serta mengajak mereka berdoa. Jadi malaikat menyatakan diri sebagai malaikat perdamaian. Karena apa? Pada zaman tahun 1916 itu adalah zaman Perang Dunia Pertama. Kita tahu Perang Dunia Pertama 1914-1918. Jadi penampakan malaikat dan penampakan Bunda Maria terjadi dalam Perang Dunia Pertama dari situasi yang tidak gampang. Dan malaikat itu mengajarkan kepada mereka doa yang demikian. Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu.
Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Ini sekali lagi doa yang diajarkan oleh malaikat kepada ketiga anak gembala di Fatima. Lalu malaikat berpesan kepada mereka, berdoalah seperti ini dari doa yang diucapkan tadi. Hati Yesus dan Maria penuh perhatian terhadap doa-doamu. Ini pesan menarik karena berkaitan dengan hati Yesus dan hati Bunda Maria. Berdoalah seperti ini, hati Yesus dan Maria penuh perhatian terhadap doa-doamu. Hati Yesus dan hati Maria mendengarkan doa-doamu. Maka sungguh sangat indah komunitas ini berdoa setiap hari bersama Bunda Maria dalam doa rosario. Kita sadar, kita percaya hati Yesus dan bundanya mendengarkan doa-doa kita. Lalu penampakan kedua, malaikat menyatakan diri sebagai malaikat Portugal. Dan pada kesempatan penampakan kedua ini malaikat berpesan, berdoa, berdoa. Hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Sekali lagi berkenaan dengan hati Yesus dan Maria. Berdoa, berdoa. Hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Lalu apa yang dikatakan malaikat ini ditegaskan dalam penampakan Maria. Tahun berikutnya, di tahun 1917. Secara istimewa dalam penampakan yang kedua, 13 Juni 1917. Maria mengatakan bahwa Lucia akan hidup lebih lama di dunia. Dan kita tahu, Lucia meninggal dalam usia yang cukup lanjut. Kurang lebih meninggal dalam usia 98 tahun pada tahun 2005 yang lalu. Dan tugasnya apa dengan hidupnya yang lama itu? Yesus menghendaki Lucia membuat Maria dikenal dan dicintai. Yesus ingin dunia mengadakan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Jadi masa usia yang panjang dari Lucia punya tugas supaya dia mengembangkan dan menyebarluaskan devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Lalu juga ketika disampaikan oleh malaikat oleh Maria, oleh Bunda Maria bahwa dua sepupunya Fransiskus dan Jacinta lebih lama, lebih dahulu akan pergi ke surga, Lucia sesungguhnya sangat sedih karena kedua sepupunya akan meninggalkan dia. Ia merasa sendirian, tetapi Maria lalu menguatkannya dengan berkata, ini kalimat yang sangat indah dan menjadi tema permenungan kita malam hari ini. Antara lain dia katakan, jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Hatiku yang tidak bernoda menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantarmu kepada Allah. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Hatiku yang tidak bernoda akan menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantarmu kepada Allah. Hati Maria yang tak bernoda menjadi tempat pengungsian kita. Dalam segala kesulitan, dalam segala persoalan, situasi yang menyesakan hidup, datang kepada Maria, menyerahkan diri, mengkonsekrasikan diri. Bunda Maria dengan penuh kasih akan melakukan sesuatu yang luar biasa, mengungkapkan cinta Tuhan untuk kita. Lucia juga menyampaikan bahwa mereka melihat di depan telapak tangan kanan Maria ada sebuah hati yang dikelilingi dengan duri-duri yang menusuknya. Mereka menyadari bahwa itulah hati Maria yang tidak bernoda, yang terhina karena dosa-dosa umat manusia dan mendambakan pemulihan. Maka devosi kepada hati Maria yang tak bernoda dengan penyerahan diri kita kepadanya, kepada melalui hatinya, itulah saat kita mengadakan pemulihan kepada hati Maria
yang tidak bernoda. Lalu dalam penampakan ketiga, 13 Juli 1917, Maria meminta ketiga anak tersebut untuk mempersembahkan silih korban bagi para pendosa. Dan pada saat mempersembahkan itu, mereka hendaknya berkata, Yesus, semua ini demi cinta kepadamu, untuk pertobatan para pendosa, dan demi silih atas dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tidak bernoda. Jadi Bunda Maria juga meminta mereka melakukan silih. Dan ketika melakukan silih itulah mereka hendaknya mempunyai intensi yang mendalam. Yesus, semua ini demi cinta kepadamu, untuk pertobatan para pendosa, dan demi silih atas dosa-dosa yang melawan hati Maria yang tak bernoda. Maria juga kemudian memperlihatkan neraka kepada ketiga anak. Dan bagi ketiga anak, penglihatan atau juga mengenai neraka ini begitu mengerikan. Lalu Bunda Maria berkata kepada ketiga anak ini, kalian baru melihat neraka, kemana jiwa-jiwa para pendosa yang malang akan pergi. Untuk menolong mereka jangan sampai masuk ke neraka, Allah ingin mengadakan devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda di dunia ini. Allah ingin mengadakan devosi. Di devosi pada hati Maria yang tidak bernoda adalah sarana yang sungguh sangat indah, yang mau menunjukkan kepada kita penyerahan diri kita yang mendalam kepada Bunda Maria. Bunda Maria dengan caranya akan menolong kita, menghindarkan kita, meluputkan kita dari api neraka. Dan lagi Maria mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan perang, dengan kelaparan, dan penganiayaan melawan gereja dan paus. Maria lalu melanjutkan dengan berkata, untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi, aku akan datang untuk meminta penyerahan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda, dan penerimaan komuni demi silih dosa pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Maka juga antara lain devosi Sabtu pertama setiap bulan adalah juga devosi yang sungguh berkembang hingga saat ini. Lalu juga penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda secara khusus Rusia. Dan saya kira besok, saya kira peristiwa yang sungguh sangat bersejarah, antara lain juga undangan Paus untuk menyerahkan Ukraina dan Rusia. Lalu Bunda Maria melanjutkan, Rusia akan dipertobatkan. Jika tidak, Rusia akan menyebarkan kesesatan ke seluruh dunia, memancing perang dan penganiayaan terhadap gereja. Tapi Maria kemudian menegaskan, akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Paus akan menyerahkan Rusia kepada hatiku yang tak bernoda. Rusia akan dipertobatkan dan dunia akan memiliki saat-saat damai. Bunda Maria juga mengajarkan sebuah doa mohon kerahiman Tuhan. Dia berpesan kepada ketiga anak gembala, ketika kalian berdoa rosario, setelah setiap peristiwa, ucapkanlah, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Doa yang ini saya kira tidak asing untuk kita. Kita selalu mengulanginya dalam setiap perpuluhan doa rosario. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Dan doa ini sangat indah. Diajarkan sendiri oleh Bunda Maria kepada ketiga anak, Lucia, Fransiskus, dan Yasinta. Saudara-saudariku yang terkasih, hati Maria menjadi tempat pengungsian kita. Ke dalam hatinya kita menyerahkan diri. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada hati Maria yang tak bernoda, kita akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa mendalam.
Semoga permenungan kita pada kesempatan ini sungguh berguna bagi kita dan semakin menarik kita, mengundang kita untuk berdevosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Sekian dan terima kasih saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semua. Saya kembalikan.